Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Insight. Alhamdulillah senang sekali Insight Jak TV dapat kembali hadir bersama saya Gierda Pertiwi yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai manfaat zakat, infak, sedekah, dan donasi yang dihimpun Bazis untuk luar wilayah Jakarta. Sedikit informasi, Insight Ramadan juga merupakan kolaborasi spesial bersama Bazis DKI Jakarta untuk meramaikan bulan yang penuh berkah ini dengan menyampaikan informasi menarik dan kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan. Dan program ini akan memotret dan menceritakan berbagai pengalaman istimewa kegiatan para narasumber kita. Oleh karena itu, saat ini di studio telah hadir bersama saya Bapak Insinyur Haji Saad Soeharto Amjad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Girda. Bapak masih puasa? Alhamdulillah. Oh, tapi semangat masih puasa. Semangat, soalnya masih terlihat cerah ya di bulan Ramadan ini. Iyalah, semangat berpuasa harus semangat. Ya, Bapak Saad selaku Wakil Ketua 2 Bazis DKI Jakarta ya Pak ya, Masya Allah. Dan saya juga nggak kalah spesial nih, saya ditemani oleh sahabat saya, Riki Perdana. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Gerda. Gimana kesibukan Ramadan nih? Alhamdulillah, pokoknya harus selalu aktif walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Ya, dan harus tetap semangat ya. Itu pasti. Semangat. Nah, tapi kabarnya baik ya, keluarga baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar? Harus lancar, karena itu salah satu kewajiban kita ya nggak? Iya, Gitu. benar. Tapi katanya kemarin nih Pak, kalau puasa selama bulan Ramadan yang nggak ada puasa yang nggak boleh Pak. Apa itu, Bu? Puasa Senin Kamis, kan udah nggak ada lagi ya Pak ya? Nggak ada itu. Udah harus puasa wajib aja kita selama bulan benar. Ramadan ini. Nah, lalu kesibukan membuat kita nih larut ya dalam aktivitas kita sehari-hari sehingga kita tidak luput untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Sebenarnya ya Pak ya membutuhkan bantuan. Betul. Padahal dikatakan bersedekah itu bukan hanya bermanfaat untuk yang diberi, tapi juga bermanfaat untuk yang memberi. Iya. Dan kadang itu suka tidak disadari Pak yang hal seperti itu. Tapi ini Pak Saad, saya manggil Pak Saad ya Pak Iya, ya? saat adzan maghrib lah. Ya. Masya Allah, itu ditunggu-tunggu Pak sama bulan Ramadan. Itu ratingnya paling nomor 1. Iya, pokoknya kalau lagi puasa kita harus cari azan yang tercepat ya. Iya. Nah di sini azannya lumayan cepat Pak. Iya. Nah, mengapa kita ini Pak perlu membayar zakat sebenarnya dan infak, sedekah, donasi dan apa saja sebenarnya manfaatnya? Ya, baik. Jadi mungkin kalau zakat, para pemirsa sekalian, zakat itu merupakan kewajiban ya. Jadi setiap muslim wajib untuk membayar zakat. Ada zakat fitrah, kewajiban setiap muslim, siapapun dia. Akan tetapi kalau zakat mal itu bagi yang berharga, bagi yang telah cukup haul maupun nisabnya. Dia menjadi kewajiban untuk membayar zakat. Tetapi kalau infak, sedekah, wakaf itu dia bukan mandatori, dia bukan menjadi kewajiban, tetapi bagi yang telah mampu menjadi suatu kelebihan. Jadi seperti Mas Riki ini misalnya kalau zakat menjadi kewajiban ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih mulia tentu menggunakan sedekah, infak. Nah, sedekah ini apapun, bisa tangible, bisa intangible, bisa dengan menggunakan harta benda, tapi senyum juga sedekah. Masya Allah. Mendoakan juga sedekah. Kita banyak senyum nih. Iya betul. Karena ternyata sedekah gitu. Tapi kalau ketemu sama orang ya, Iya. kalau sendiri jangan. Gitu. Aneh nanti. Kecuali pakai handphone. Pakai handphone. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau kita punya kelebihan, walaupun zakat yang wajib, kita juga diusahakanlah mengerjakan bersedekah atau wakaf ya Pak ya. Ya, karena itu kan juga mengalirkan energi yang ada dalam diri kita. Sebagaimana kalau selokan itu tidak bergerak, dia akan justru menimbulkan masalah, menimbulkan banyak penyakit. Energi kita juga begitu. Kalau misalnya kita punya energi berlebih, punya ide banyak, alirkan energi kita, ide-ide kita, sumbangkan kepada orang lain, itu menjadi sesuatu yang kemudian pikiran kita fresh terus. Energi kita menjadi makin bertambah justru ketika kita memberi. Tapi terkadang gini Pak,
ada orang-orang yang saya mau berzakat, mau bersedekah, siapa sih sebenarnya yang berhak menerimanya? Ya, memang secara umum kalau tentang zakat sudah ada aturannya di Ya. dalam Al-Quran. Ada fakir Jadi ya Pak ya. ya ada amilin, ada fakir miskin, kemudian ada rikob, ada untuk orang-orang yang mu'alaf, kemudian sabilillah, ibnu sabil ya. Itu berkaitan dengan tata cara kita yang akan menerima zakat. Secara umum kalau lembaga-lembaga zakat biasanya mengklasifikasikan ada 2 kebagian besar ya. Kalau di Indonesia ini karena masalahnya setidak-tidaknya ada 2 masalah besar, yakni fakir miskin dan sabilillah. Jadi secara umum yang digunakan itu ke arah sana. Fakir miskin tentu untuk mengangkat yang tidak mampu atau memampukan yang hampir mampu ya gitu. Kemudian untuk sabilillah untuk kegiatan keagamaan secara umum. Secara umum begitu. Nah, kalau Riki sendiri punya pengalaman ya, pasti kan berzakat itu kayaknya kita dari kecil sudah diajarkan Iya, gitu betul. ya, harus menyisihkan karena berzakat itu kan mensucikan diri, Betul. membersihkan diri kita dari semuanya termasuk dari penyakit hati ya Pak ya. Iya. Nah, kalau Riki sendiri apa ada pengalaman selama berzakat? Iya, kalau pengalaman berzakat pertama yang Riki ucapin terima kasih itu pasti orang tua. Karena melalui orang tua saya diajarkan untuk berzakat. Paling nggak ketika sholat Jumat nemenin almarhum papa saya gitu, ketika ada kencang lewat itu, dia yang ngasih uang, nih masukin. Buat apa Pak? Pokoknya masukin. Akhirnya mulai jadi kebiasaan. Dan ternyata setelah kita belajar lagi ilmu agama, ternyata ketika kita memberi, ya jangan hitungan matematikanya manusia. Benar. Ternyata Masya Allah itu Allah langsung membalikan apa berkali lipat dari apa yang kita berikan. Ketika tangan kita memberi, ya jangan, kalau bisa tangan kirinya nggak lihat. Nah, ikhlas itu nanti akan ada keajaiban dari rezeki dari Allah. Mulai dari ya kita sedekah subuh bisa jadi, atau melalui lembaga-lembaga yang memang sudah dipercayakan oleh pemerintah. Seperti itu, Gerda. Ini semakin menarik Pak pembahasannya. Tapi kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Sahabat Insight jangan kemana-mana, tetap di program Insight Ramadan.